Ekonomi muncul secara localized dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya, dari tribes ke tribes berikutnya, dari kerajaan kecil ke kerajaan kecil berikutnya. Harusnya tahap awalnya adalah money tracker dulu nih. Jadi aku biarkan kehidupanku seperti biasa, tapi aku catat. Nah teman-teman di situ kan udah mulai banyak apps ya. Masih udah banyak apps money tracker tuh. Misalnya hari ini aku Transjakarta berapa, makan berapa. Di situ baru deh ketahuan, oh ternyata budget makanku besar banget nih gitu. Oke, di bulan ke-8 ternyata aku baru bisa money management nih di situ. Sebelum lanjut ke videonya teman-teman, kali ini kita mau ngumumin kalau kita lagi buat Ramadan giveaway periode 14 sampai 21 Maret 2025. Nah di giveaway kali ini ada beberapa hadiah yang akan kita bagikan ke teman-teman. Pemenang pertama akan mendapatkan voucher GoPay, saldo GoPay atau saldo OVO senilai Rp300.000. Pemenang kedua akan mendapatkan TWS. Dan pemenang ketiga akan mendapatkan paket personal care. Dari kita ada 3 orang pemenang. Jadi total ada 5 orang pemenang di Ramadan giveaway kali ini. Caranya gimana? Teman-teman harus tonton terus video ini sampai selesai. Dan di akhir video kita akan bagikan cara untuk teman-teman bisa ikutan giveaway kali ini. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Makasih nih Mas Thomas dan teman-teman dari Muda Berdaya. Terima kasih atas kedatangannya di pagi yang sebetulnya tidak terlalu cerah ya, pagi dari hujan dari pagi gitu. Perkenalkan, mungkin buat yang belum kenal, nama saya Glenn Ardi. Saya adalah founder dari sebuah social media group namanya Ngomongin Uang ya, dimana di social media group itu kita aktif sekali dalam mengkomunikasikan bagaimana masyarakat bisa punya hubungan yang lebih sehat, lebih baik, hubungan yang lebih dekat dengan sisi keuangannya mereka. Nah kebetulan saya juga tahun lalu menulis sebuah buku dengan judul yang sama, Ngomongin Uang, tapi ada sedikit subjudul Menjadi Kaya Versi Kamu Sendiri. Dan di sini pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit banyak terkait dengan buku itu. Kegiatan sehari-hari saat ini ya masih mengembangkan social media group Ngomongin Uang ya. Di situ teman-teman mungkin bisa lihat ada di YouTube, ada di Instagram, ada di TikTok dan berbagai sosial media lainnya. Dengan berbagai aktivitas kita aktif dalam membagikan insight-insight seputar ekonomi, investasi, keuangan, personal finance, dan secara umum dunia bisnis practice dan bagaimana kita bisa mencari penghasilan tambahan dan lain sebagainya. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Glenn. Mungkin karena ini Mbak Karina, Mas Glenn, ini karena kita acaranya mengupas karya ya setiap bulan. Teman-teman dari mulai bulan Desember kan kita udah bahas buku Generasi Kembali ke Akar ya kebetulan. Waktu itu bulan Januari kita bahas soal pendidikan kemarin yang edisi spesial, dan bulan ini kita sekarang ngebahas soal ngomongin uang. Mungkin biasa pertanyaan pertama buat Mbak Karina dan Mas Glenn. Ini buku apa yang mungkin Mbak Karina baca 1-3 bulan terakhir yang mungkin bisa direkomendasikan ke teman-teman? Buku yang aku baca dan aku rekomendasikan sebenarnya ada beberapa. Cuman karena ada satu buku yang lagi ongoing aku baca, itu dari PBK juga, itu tentang biografinya Sri Mulyani. Itu mungkin teman-teman ini segmented ya, tapi karena saya di bidang ekonomi, di situ ternyata biasanya kan orang-orang kalau nulis biografi ya, misalnya kita membaca buku biografi kan kesuksesannya aja nih. Nah ternyata di buku itu yang aku suka, maksudnya yang saya tertarik, jadi di situ tuh diceritakan bagaimana latar belakang pengambilan keputusan-keputusan ekonomi strategis di Indonesia gitu. Jadi nggak cuma prestasi, kita juga semua tahu ya prestasi Menkyu kita seperti apa gitu, terlepas dari pro kontranya. Tapi ternyata buku tersebut ditulis oleh Mas Meta. Bukan fokusnya tuh bukan mengekspos prestasi-prestasinya gitu, tapi lebih mengekspos bagaimana sebuah kebijakan dibuat
di kondisi yang mungkin nggak ideal gitu. Banyak nih kebijakan-kebijakannya yang seperti kenaikan harga BBM gitu. Terus kenapa Indonesia berutang sampai ribu-ribu triliun gitu. Nah, bagi saya gitu, praktisi di bidang ekonomi gitu ya, peneliti di bidang ekonomi, itu sangat membantu saya memahami bagaimana pola pikir dari pemerintah gitu. Karena kan selama ini kita cuma bisa, apalagi kadang ya, misalnya melihat sosial media gitu, netizen cuma mengomentar, kenapa sih pemerintah harus ada kebijakan ini gitu, kenapa BBM harus naik, kenapa harus ada iuran tapera, kenapa harus ada efisiensi anggaran gitu. Tapi ternyata di belakang itu ternyata memang ada proses layering pembuatan kebijakan yang tidak mudah gitu. Dan kebijakan ekonomi itu tidak hanya tentang ekonomi aja ternyata, bukan hanya data sekunder aja, tapi juga di situ jangan lupa kita negara demokrasi yang politiknya juga kuat sekali gitu. Bagaimana kebijakan itu diambil di antara situasi yang tidak ideal dan tekanan politik yang juga berat gitu. Nah, itu sih mungkin bagi teman-teman yang memang tertarik di bidang ekonomi ya, terutama research policy gitu, policy ekonomi, saya sih merekomendasikan itu gitu untuk saat ini gitu. Karena di situ saya banyak belajar gitu, hal-hal yang saya nggak dapat di kampus gitu. Di kampus kan, kalau A jadi B, 1 tambah 1 jadi 2 gitu. Nah, ternyata ketika kita terjun di sebuah kebijakan yang ada politiknya dan banyak orang yang harus kita pikirkan, ternyata nggak semudah itu gitu. Itu Mbak Karina, judul bukunya apa, Mbak? Judul bukunya itu No Limits. No Limits. No Limits. Oke. Tidak berhenti mencintai Indonesia. Oke, No Limits tidak berhenti. Ya, itu terus kayaknya satu-satunya autobiografinya Bu Sri Mulyani deh. Judulnya No Limits. Covernya warna hitam. Oke, buat teman-teman yang mungkin pengen tahu ya, atau mungkin punya peminatan di tadi ya research development atau ekonomi makro ya, policy, public policy, mungkin tadi ya bisa dicari nanti di penerbit buku Kompas ya, No Limits. Pengarangnya siapa, Mbak? Meta Dharma Saputra. Oh, oke. Ini yang dari Kata Data bukan? Iya, betul. Oh, saya juga baca bukunya di beliau kebetulan yang sebelumnya. Iya, beberapa kan. Iya, bagus sekali. Mbak Meta cukup kalau data emang sangat bagus. Iya, betul. Dan buku ini tuh ditulisnya dari lama loh, ternyata dari 2019 dan baru diterbitin kemarin gitu. Bagus. Kalau terkait data bisa baca di situ ya. Mas Glenn sekarang mungkin buku apa yang bisa direkomendasikan nih ke teman-teman? Waduh, mungkin aku belakangan ya baca buku yang mungkin sedikit berkebalikan. Kan tadi ambilnya dari seorang tokoh nasional. Aku belakangan baca buku lama. Sebenarnya ini aku udah tahu lama tapi baru kesempatan memperdalami lagi. Judulnya adalah Indonesia Etc. karya Elizabeth Pisani. Nah, Elizabeth Pisani itu sebetulnya dia adalah seorang koresponden atau wartawan luar negeri yang bekerja di Indonesia dari tahun 90-an sebetulnya, bahkan dari tahun kalau saya dari tahun 89 gitu. Jadi udah 35 tahun dia di Indonesia sebagai wartawan luar negeri melihat Indonesia dari kacamata global gitu. Nah, yang menariknya di sini adalah ini buku sebetulnya macam-macam ya. Dia adalah penalaran sosial dia, sekaligus memoarnya dia juga, sekaligus bagaimana dia ingin memberikan pandangan bagaimana sih kacamata orang luar negeri, khususnya wartawan luar negeri dalam melihat dunia kemasyarakatan Indonesia. Kemasyarakatan Indonesia dari segi pertama dari segi politiknya, ya, dari segi ekonominya, dan dari segi bagaimana masyarakat akar rumput itu punya persepsi sosial yang sangat beragam di Indonesia gitu. Itu buku yang mungkin kalau misalnya tadi dibilang bukunya Sri Mulyani autobiografinya sangat memupuk rasa cinta terhadap Indonesia ya. Kalau di sini ini justru sebaliknya, jadi satu bentuk perenungan kita, jadi satu bentuk refleksi kita, karena selama ini kita di Indonesia kan mungkin dalam echo chamber yang sangat besar. Kita ngelihat pandangan negara dari sedikit banyak aspek-aspek nasionalisme, sedikit banyak aspek-aspek bagaimana kita melihat potensi Indonesia dan lain sebagainya. Nah, di buku Indonesia Etc. itu ada sebuah ungkapan seperti ini. Ketika kita menyatakan kemerdekaan, kita bilang bahwa
segala hal yang berhubungan dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilakukan dengan tempo waktu yang secepat-cepatnya. Dan lain-lainnya itu adalah etc. kan sebenarnya. Dan di situ Elizabeth Pisani mengatakan bahwa Indonesia belum selesai dalam etc-nya itu. Dan lain-lainnya itu masih berproses sampai sekarang. Jadi proses pemindahan kekuasaan dan lain-lain itu adalah proses bagaimana kita waktu itu masih berada dalam negara yang masih bayi, yang masih sangat mengadopsi bagaimana sistem-sistem ya kolonialis dari Belanda dan lain sebagainya. Dan ternyata transisi mencapai identitas negara yang baru itu masih berproses dan nggak selesai-selesai sampai sekarang gitu. Nah disitulah dia bilang ada banyak banget kritik sosial di situ. Yang salah satunya saya sebutkan aja yang paling menarik adalah ketika dia sampai ke desa-desa. Ya, kan dia di situ keliling Indonesia udah 35 tahun dia keliling Indonesia, bahkan dia spend waktu lebih panjang di Indonesia daripada di negara-negara asalnya dari sebelum-sebelum. Ya, dia bilang bahwa ternyata dalam mental bermasyarakat di Indonesia di akar rumput masih sangat sekali kental dengan kolusi dan nepotisme. Bukan hanya dari kacamata kalangan atasnya, tapi bahkan dari kalangan akar rumputnya. Mereka masih sangat terbiasa dengan kamu bisa punya kesempatan lebih baik kalau kamu kenal sama si siapa. Kalau kamu adalah saudara saya, kalau kamu adalah ini. Itu menjadi sebuah budaya yang dia kritik habis-habisan sebetulnya di salah satu aspek buku itu. Dan ini menarik bahwa ternyata selama ini masyarakat Indonesia kita pengen banget segalanya meritokrasi. Pengen banget semuanya dinilai berdasarkan kemampuan, berdasarkan skill set dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya akar budaya ini ternyata bukan hanya dari top down aja, tapi dari bottom up juga punya tendensi yang seperti itu. Dan ini jadi satu bentuk refleksi gitu. Aku nggak tahu ini di Indonesia apakah udah ada yang menerbitkan. Cuma memang yang aku baca bukunya impor ya dalam bahasa Inggris. Maybe mungkin correct me if I'm wrong, mungkin udah ada yang menerbitkan. Ini judulnya adalah Indonesia Etc. karya Elizabeth Pisani. Beliau terkenal banget kalau di Twitter, di X, platform X dia udah lama banget aktif di sana. Oke, menarik teman-teman. Saya juga belum pernah tahu ya. Nanti mungkin di edisi-edisi berikut mengupas karya Bernala Berdaya ini kita bisa bahas ya Indonesia etc. gitu ya Mas. Oke, mungkin kita langsung teman-teman akan masuk ke pembahasan buku Ngomongin Uang ini. Jadi buat teman-teman sekali lagi kalau teman-teman dari diskusi ini ingin mendalami tentang masalah keuangan, investasi dan segala macam, teman-teman mungkin bisa cari bukunya di penerbit buku Kompas. Kalau saya sendiri sih tapi beli di Gramedia kemarin. Sama juga ya. Oke, mungkin saya langsung masuk ke Mbak Karina dulu untuk memulai. Mbak, berikan pandangan ke kami tentang apa pemahaman Mbak Karina setelah membaca buku Mas Glenn Ardi ini. Mungkin secara umum sebagai seorang pembaca. Materi satu semester jadi satu buku. Jadi sebenarnya kalau di ekonomi itu teman-teman ada satu mata, ya maksudnya tidak mata kuliah ya, di dalam mata kuliah makro itu ada kita tentang uang. Memang ngomongin khusus tentang uang. Mulai dari teorinya, sejarahnya dulu, teorinya, terus bagaimana perkembangan uang itu sampai sekarang gitu. Dan itu teman-teman kalau duduk di bangku ekonomi ya, S1, itu kita membutuhkan satu semester dengan segala ujian-ujiannya. Nah, meanwhile di buku ini di sini itu disajikan dengan ringkas tapi tidak mengubah esensi maknanya dan bisa dibaca oleh semua orang. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, ketika kita kalau ngomongin ekonomi kan lebih banyak rumus nih, sebenarnya rumus dan angka gitu. Sedangkan di buku ini, terutama di buku bab-bab awal yang menurut saya pas sekali ditempatkan di awal, ini karena jadi pembuka nih. Pembuka ketika kita ngomongin uang, hal pertama yang harus kita ketahui adalah dari sejarahnya dulu. Mulai dari sejarahnya, terus bagaimana uang itu bekerja, terus bagaimana kehadirannya ada sampai sekarang nih, uang sampai ke uang digital ya, bahkan sekarang dari mulai logam gitu terus kertas gitu. Nah, jadi bagi saya buku ini sangat menarik dan jadi tidak segmented hanya orang-orang yang suka ekonomi aja gitu, tapi bisa dibaca oleh semua kalangan. Apalagi teman-teman muda ya, karena memang targetnya anak-anak muda gitu. Teman-teman coba deh beli. Saya yakin di sini sudah pernah ada yang baca. Enak sekali pembawaan
cara menarasikannya itu sangat mudah dimengerti, terus logikanya masuk gitu. Karena kan ada beberapa kita kalau ingin memahami sesuatu, logikanya nggak masuk nih. Kenapa nih uang tuh berubah dari kerang jadi emas terus jadi logam gitu? Itu kan kadang kita nggak bisa masuk nih logikanya. Tapi ternyata di buku ini bisa dinarasikan menjadi satu kesatuan gitu. Jadi narasinya dari A sampai Z-nya tuh terbayang. Itu satu ya dari soal ekonominya gitu, keilmuannya. Dan yang kedua itu tuh dari sisi pembacanya menurut saya. Kenapa dari sisi pembacanya? Karena ini tuh relate sekali dengan keadaan saat ini. Wah, tapi itu nanti kita bahas ya. Maksudnya relate dalam keadaan saat ini di tengah situasi yang tidak baik. Bukan. Di tengah situasi yang uncertainty. Wah, jangan bilang tidak baik-baik saja ya. Nanti kayak kesannya terlalu suram gitu. Di situasi yang uncertainty, mungkin teman-teman juga sekarang mulai merasakan ya. Rasanya mengelola keuangan dengan lebih bijak gitu ya. Itu sangat dibutuhkan sih. Dan jangan sampai gitu teman-teman juga terlambat. Jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat ya, tapi ketika teman-teman bisa men-manage apa yang teman-teman punya sedini mungkin gitu ya, itu tuh akan jauh lebih baik gitu. Nah, beberapa saya baca, saya senang sekali buku yang terkait dengan money management ya. Dan di Indonesia itu banyaknya entah itu dalam bentuk translate atau ya memang banyaknya buku berat gitu loh, buku teori. Sedangkan di sini itu teman-teman bisa memahaminya relate aja gitu sama kehidupan kita gitu. Terus bab-babnya juga dibuat nih ya. Saya bacain ya, salah satunya yang paling belakang deh. Perlukah membeli mobil gitu? Perlukah gimana caranya beli rumah gitu? Dan kayaknya bab-bab seperti ini tuh nggak akan teman-teman dapat deh di buku-buku berat gitu. Buku berat tuh apa ya? Maksudnya di handbook gitu. Maksudnya di hardbook itu teman-teman nggak akan dapat gitu. Dan buku ini menurutku disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Ya, maksudnya sampai saya tadi baca, waktu itu saya baca ada skema BPJS ketenaga kerjaan gitu. Ini sangat buku money management yang sudah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Jadi kondisinya nggak di general nih, nggak seperti teori-teori gitu, tapi benar-benar sesuai dengan kondisi Indonesia dan terutama anak-anak muda. Jadi menurut aku ada dua hal itu ya Kak. Yang pertama itu dari sisi keilmuannya gitu, yang kedua dari sisi engagement dengan pembaca mudanya gitu. Yang pertama tadi dari segi keilmuan, kedua tadi dari segi ini sangat Indonesia banget konteksnya ya. Kalau saya boleh namain, yang ketiga ini sangat banget mudah dipahami untuk orang-orang kayak saya yang masih kosong juga gitu. Jadi sangat gampang. Oke, saya langsung masuk. Teman-teman di sini yang masih kuliah tunjuk tangan, ada? Yang masih kuliah? Oke. Wih. Sip. Yang udah kerja? Ada yang udah kerja? Oke. Saya mau mulai dengan karena nama acara ini kan bernalar berdaya ya teman-teman. Yang kuliah pasti nunggu bentar lagi lulus, ya kan, lulus nanti cari penghasilan. Yang udah kerja juga sama. Nerima gaji biasanya akhir bulan, ya kan, dari kantor atau pemberi kerja. Saya memulai impresi saya pertama dengan buku ini adalah kita kerja teman-teman ya, pasti nyari duit, nyari uang, nggak bohong kan, ya kan. Tapi pertanyaannya adalah berapa banyak di sini yang tahu apa makhluk yang bernama uang ini? Kenapa kita harus mati-matian bekerja untuk mencari uang, ya kan? Itu penting teman-teman, karena akhirnya kami selalu dari Muda Berdaya selalu mengembangkan visi kita bahwa kita harus bernalar dan berlogika dalam hal ini. Jangan sampai kita bekerja ya 9 to 5, bahkan ada yang sampai lembur-lembur, ya kan? Nggak tahu apa kertas ini gitu loh. Kita kenapa harus mati-matian, bahkan dalam kasus ekstrim harus sampai bunuh-bunuhan untuk memperebutkan kertas ini gitu. Saya mau mulai dengan pertanyaan ke Mas Glenn. Apa ini sebenarnya uang, Mas? Ya kan? Kenapa kita harus mati-matian, bahkan harus sampai sikut-sikutan, bunuh-bunuhan? Ya kan? Taruhan nyawa. Saya mau mulai dari situ dulu, teman-teman, supaya pembicaraan kita hari ini jelas. Ya kan? Kita akan ngomongin uang dari sini sesuai dengan isi buku ini. Apa itu kertas yang namanya uang? Mungkin secara singkat, dari mana muncul kita harus apa-apa duit. Karena kalau saya baca kan pasti mulai dari barter ya. Kalau yang zaman dulu ya Mas Glenn. Silakan Mas, dari situ dulu.
Oke, mungkin sebetulnya itu pertanyaan sederhana, cuma jawabannya bisa berbagai macam versi ya. Saya ngelihatnya kita bisa ngomongin secara makna filosofis, secara historis itu seperti apa dan lain sebagainya. Tapi saya pengen mempersingkat bagaimana kita menalar uang dalam perannya di dunia modern. Karena biar bagaimanapun sejarah sudah membuat kita terlahir di zaman yang sekarang, bukan di zaman dulu, bukan di masa depan. Bisa jadi definisi uang berbeda di masa depan. Bisa jadi definisi uangnya juga sedikit terkikis dari masa lalu. Tapi untuk kita balik lagi menapak bumi di zaman yang sekarang, uang itu adalah sebuah satuan universal yang sudah kadung dipercaya oleh hampir semua manusia di dunia, dari berbagai negara, dari berbagai suku bangsa, dari batasan wilayah politik manapun, dari batasan wilayah agama apapun, ya. Selama ini satu satuan alat komunikasi yang paling universal itu adalah uang. Komunikasi untuk apa? Ini adalah sebuah sumber daya kita untuk mencapai tujuan kita, mimpi kita, cita-cita kita dalam hidup ini. Jadi peran uang kebetulan pada saat kita lahir di dunia di abad 21 ini adalah seperti itu. Karena dalam proyeksi kita, ya let's say 100 tahun terakhir dalam geopolitik, uang itu perannya di situ. Akan jauh berbeda kalau kita ngomongin ribuan tahun yang lalu dan bisa jadi ribuan tahun yang ke depan. Tapi saat ini adalah itu, dia adalah satuan alat ukur yang paling universal yang mempersatukan manusia satu sama lain dalam sebuah hubungan ekonomi untuk dia bisa mencapai tujuannya masing-masing. Gitu. Mungkin itu yang paling sederhana dan bisa jadi refleksi. Oke. Nah, Mas, pertanyaan ini sebenarnya juga saya bertanya karena dari ku ini ya, Mas ya. Kenapa kalau nggak dari Mbak Karina dulu deh. Kenapa uang itu kayak berasa dari tahun ke tahun tuh nggak cukup ya? Jadi misalnya mau beli, ya kan teman-teman ya, misalnya gini, dengan uang kayak kita makan siang aja ya, dulu 10.000 dapat tuh, lumayan, ya kan, bisa makan ini. Sekarang ya nggak bakal cukup, gitu ya, nggak bakal cukup. Jadi kan tanpa sadar uang ini terus berkurang ya, secara kemampuan, secara nilainya tuh kayak turun terus gitu loh. Banyak ya contoh-contoh lain. Ya mau naik kereta dulu zaman saya 1.000 perak apa 500, 1.500 udah nyampe tuh 1.000 gitu. Sekarang ya nggak bakal bisa gitu, ya kan? Mulai dari Mbak Karina dulu. Kenapa uang ini selalu kayak dari tahun ke tahun kayak turun terus? Alright, Kak, sebenarnya tahu nggak kenapa aku juga senang buku ini? Karena tadi pertanyaan dari Kak Thomas tuh ada di buku ini loh. Ada di bab 2. Kan namanya juga kita mengupas buku ya. Jadi maksudnya kita juga bahas apa yang ada di buku ini gitu. Di bab 2 teman-teman. Bab 2 itu judulnya apa? Nilai uang yang selalu berubah. Nah ini tuh yang menjawab pertanyaan dari Kak Thomas. Kenapa sih kenapa sih uang tuh selalu nggak cukup gitu? Kenapa dulu kita bisa beli ciki harga 500 gitu ya? Misalnya sekarang cikinya udah 5.000 gitu, naiknya berapa? 10 kali lipat gitu. Kenapa? Karena memang nilai uang itu tuh selalu berubah teman-teman. Apa yang menyebabkan nilai uang itu selalu berubah? Wah ini tapi jadi ada ini ya agak-agak ada ekonominya gitu, ada yang namanya inflasi. Jadi teman-teman kebayang ya, mudahnya seperti ini. Kalau misalnya semua hal di dunia ini stabil sifatnya, terutama dari sisi uang, nilai itu juga nggak akan pernah nambah gitu. Jadi taraf hidup teman-teman juga nggak akan naik. Nah untuk mengimbangi, kan teman-teman bekerja ya, teman-teman bekerja. Kalau teman-teman terus bekerja, pendapatan terus nambah dong. Ya kan? Nah, untuk mengimbangi pendapatan yang terus menambah dalam ekonomi itu tuh ada yang namanya penyeimbangnya. Penyeimbangnya makanya nggak mungkin kalau pendapatannya terus bertambah, harga barang tuh segitu aja. Kenapa nggak mungkin? Karena kalau teman-teman yang tadinya nggak kebeli 1 aqua, ketika pendapatannya nambah, jadi bisa beli 10 aqua dong. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan nilai uang itu berubah. Karena ketika pendapatan teman-teman nambah, yang awalnya cuma bisa beli 1 aqua jadi 10 aqua, dan tidak diimbangi dengan kebijakannya, itu akan jadi bahasanya apa ya? Akan jadi chaos aja gitu. Kan hukumnya gini ya, barang itu tetap nih. Barang itu cuman ada semakin banyak permintaan, harga itu tuh akan semakin turun. Tapi kalau misalnya permintaannya sedikit, harganya akan naik
Itu yang akhirnya kita kenal dengan yang namanya inflasi. Itu ada hukum ekonomi kayak gitu. Nah, di sini apa yang menyebabkan inflasi itu? Nah, sebenarnya di sini udah ada nih di bab dua-duanya. Inflasi itu tuh kan berarti harganya mahal tapi teman-teman gak mampu beli gitu ya. Bukan gak mampu beli. Daya belinya tidak sesuai dengan harganya gitu. Harga-harganya mahal. Yang pertama ada lonjakan permintaan. Tadi yang saya bilang tuh. Kalau misalnya teman-teman yang tadinya yang beli Aqua tuh 10 orang, sekarang yang beli Aqua itu jadi 100 orang. Ada lonjakan permintaan, jadi harga-harganya naik. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan nilai uang juga berubah. Satu, di sini udah ada nih. Terus yang kedua ada ketersediaan barang tuh terbatas. Mungkin kita mikir, oh Aqua tuh banyak, maksudnya bisa diproduksi terus. Tapi ketika kita terus memproduksi, di situ ada keterbatasan. Jadi akan ada titik optimum yang akhirnya nanti udah nggak bisa ditambah lagi nih produksinya gitu. Kan pabriknya cuma satu, let's say pabriknya cuma satu gitu. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan harga-harganya juga naik. Dan nilai uang juga berubah. Terus ada bahan baku produksinya naik. Ini berhubungan dengan perdagangan luar negeri ya. Sebenarnya jadi biaya untuk membuat jadi satu Aqua itu jadi lebih mahal. Terus yang terakhir dan yang paling relate adalah jumlah uang yang beredar semakin banyak. Nah, jumlah uang beredar itu semakin banyak gimana maksudnya? Jadi ketika teman-teman bekerja, uang yang punya teman-teman banyak kan? Kalau misalnya nggak dibelanjain, cara untuk pemerintah supaya uangnya itu tuh masuk. Jadi maksudnya teman-teman membelanjakan itu dengan cara banyak ya, selain dengan spending itu meningkatkan suku bunga. Jadi teman-teman ada dua tuh pilihannya kan ketika teman-teman uangnya banyak. Yang satu belanja, yang kedua masukin deh ke tabungan. Nah, itu yang akhirnya di terakhir ya. Tadi apa? Uang yang beredar itu banyak karena teman-teman bekerja dengan sangat keras gitu. Kompleksnya seperti itu gitu. Kenapa nilai uang berubah? Ya karena pendapatan teman-teman juga naik, kebutuhan teman-teman juga naik. Itu yang akhirnya inline dengan kenapa harga-harga juga berubah gitu. Mengapa nilai uang itu berubah? Oke. Saya balik lagi dengan pertanyaan yang sama, Mas. Kalau ini yang saya tangkap ya Mas, yang boleh dikoreksi kalau yang salah kalau di buku ini. Kalau semakin banyak uang yang dicetak teman-teman, ini pemahaman saya dengan buku ini Mas, semakin banyak uang yang dicetak oleh bank sentral akan membuat nilainya turun. Gitu ya. Jadi karena dia tidak langka. Jadi kalau tesisnya Mas Ardi di buku ini adalah apapun kalau dia semakin banyak dia akan mengurangi kelangkaannya gitu. Itu tesis Mas Ardi, mungkin bisa dikoreksi. Jadi ini kaitannya sama pertanyaan yang tadi Mas. Kenapa nilai uang selalu turun? Oke, mungkin aku pengen sedikit meluruskan ya. Jadi nilai uang atau nilai sebuah currency atau sebuah benda itu selalu berubah secara dinamis. Nah, tapi dalam satu satuan ukur, dalam artinya misalnya alat tukar kita rupiah, memang cenderung daya belinya terus menurun, nilainya terus berkurang dan lain sebagainya. Tapi itu adalah sebuah perspektif yang mungkin saya pikir kita harus satu step di atasnya. Dalam arti begini, pada bab 2 di buku ini, saya ingin memberikan sebuah perspektif baru buat teman-teman untuk melihat bahwa ternyata segala hal dalam satuan penilaian di dunia ini itu sangat dinamis. Satu yang paling kentara rupiah. Tapi di luar itu ada juga yang lain, yaitu kebutuhan pokok kita. Itu juga jadi satu kotak tersendiri. Di luar itu bisa jadi komoditas lain. Misalnya yang paling dekat sama kita emas. Ya, bisa jadi yang lain lagi sebuah harga tanah. Kemudian investasi surat berharga. Ya, saham lah atau apa. Sekarang anak-anak ke Bitcoin dan lain sebagainya. Semuanya ada perubahan nilai. Tapi yang saya mau kasih gambaran adalah bahwa ternyata perubahan itu bisa kita pelajari, kita tahu polanya, dan kita manfaatkan untuk kepentingan ekonomi diri kita sendiri, gitu. Ya, bukan karena kita di sini biasanya gini, aduh kok daya beli turun terus, harga naik, kemudian gajinya naik tapi nggak mengikuti ini. Itu menjadi sebuah fenomena ekonomi yang mungkin bisa kita jelaskan secara secara beda tersendiri. Tapi justru di sini saya pengen ngasih lihat ke teman-teman bahwa
kita tuh tahu dari tahun ke tahun tuh harga emas cenderung naik walaupun tidak selalu. Tapi saya mau ngasih tahu bahwa kenapa dia bisa ada fluktuasinya dan bagaimana kita bisa memanfaatkan fluktuasi itu untuk kepentingan kita pribadi, keluarga kita dan teman-teman yang kita ingin bantu gitu. Jadi sebetulnya akan dijelaskan kenapa akan berubah, bagaimana nilai tukar terus berubah, dolar terhadap rupiah, emas, produk-produk investasi dan lain sebagainya, dan bagaimana daya beli kita memang terkikis secara historis seperti itu. Tapi hal yang paling saya gemes bahwa adalah, ayo teman-teman semua, masyarakat Indonesia, jangan berhenti dari bertanya-tanya setelah tahu terus kita geram atau kita diem aja atau ini. Kita ketahui hal itu, kita merefleksikan diri, merefleksikan ilmu itu dan manfaatkan dengan keputusan-keputusan keuangan lebih optimal. Karena yang saya lihat adalah saat ini mencoba bernalar dengan dunia keuangan seolah-olah takutnya ya menjadi tempat atau lahan untuk kita jadinya menjustifikasi kondisi ekonomi yang ternyata misalnya kurang sesuai ekspektasi kita gitu. Padahal sebetulnya memahami ekonomi, memahami uang itu adalah sarana kita untuk bisa semakin bisa berdaya. Ya kan? Berdaya kan bisa dari macam-macam. Berdaya memiliki waktu yang banyak sebagai anak muda, berdaya dengan memiliki misalnya ya kesehatan fisik yang baik, berdaya dengan memiliki kesehatan mental yang baik, dan berdaya dengan memiliki sebuah satuan alat tukar yang paling universal di dunia, yaitu memiliki banyak uang. Karena dengan memiliki banyak uang kita punya banyak pilihan. Ketika kita punya banyak pilihan, kita bisa mencapai tujuan-tujuan hidup kita. Yang nggak harus selalu sama, yang nggak harus semuanya pengen jadi kaya. Karena banyak orang yang akhirnya ternyata banyak uangnya, tapi ternyata tujuan pribadi dia bukan untuk kekayaan pribadi, kemewahan hidup dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Oke, siap. Oke teman-teman, mungkin ini agak saya sedikit improve lagi ya untuk diskusi kita dibanding bulan-bulan sebelumnya ya. Mungkin saya akan spesifik langsung lempar ke floor spesifik. Ada gak yang mau sharing atau bertanya ke Mbak Karina atau Mas Glenn soal uang? Kita spesifik uang dulu ya, belum masuk ke investasi. Kak Thomas, mungkin aku mau sedikit aja tadi menyambung dari Mas Glenn. Aku setuju dengan Mas Glenn. Jadi teman-teman sebenarnya menurutku ya mindsetnya tuh udah jangan lagi aduh kenapa nih nilai uang terus turun, aduh kenapa sih dulu kita bisa beli 1 ciki sekarang 500 sekarang jadi 5.000. Nah memang mindsetnya jangan gitu lagi gitu. Tadi yang saya jelaskan itu kan secara teorinya ya, dan itu malah itu tuh ada di tataran akademik gitu sebenarnya. Justru yang teman-teman harus persiapkan adalah itu tuh given, teman-teman pasti nilai uang tuh pasti turun gitu, tapi bagaimana teman-teman tuh bisa memanfaatkan nih, itu udah sesuatu yang pasti terjadi gitu. Tapi bagaimana teman-teman bisa improve, bisa tetap survive di kondisi yang memang sudah given ini gitu. Itu sih. Siap. Boleh Pak, silakan mic ya teman-teman. Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi dari komunitas kritis Indonesia. Yang saya tanggapi begini Bu, berbicara soal uang. Uang kan sebenarnya kan hanya istilah dari mode lama tukar-menukar, alat pembayaran. Nah, yang terpenting menurut saya di sini adalah uang itu gimana cara kita memanfaatkannya. Seperti kita bukan hanya uang itu bukan alat jual atau alat beli, bagaimana kita menginvestasikan uang itu sebagai modal kita khususnya saya di sosial. Kenapa di sosial? Karena sosial juga itu kan perlu namanya invest. Namanya juga butuh uang juga. Tapi uang di sini bukan berarti uang secara kertas seperti uang itu. Uang itu seperti bukan itu. Uang itu bisa kita memberi orang itu suatu masukan apa-apa. Kita mendorong orang itu, ayo kita bukan kasih orang, bukan ngasih lu mau makan nih, gue ada ikan, bukan gitu. Saya mau saya kasih kail, kamu itu ya mancing, seperti itu. Menurut saya yang tepat seperti itu. Prosesnya, seorang itu pasti berproses dengan ekonomi. Uang itu pasti berhubungan dengan ekonomi di mana-mana. Seperti sekarang,
Ekonomi kita, maaf Ibu, ekonomi kita bukan, Ibu bilang, emang ekonomi kita sekarang secara ekonomi, maaf, under, di bawah, under sangat. Kalau secara bahasa ekonomi, uang kita limited. Secara APBN uang kita entah berapa saya nggak tahu ya. Pokoknya uang kita defisit lah, bahasa ekonomi di defisit. Nah, tapi itu agama secara negara. Kalau saya kayak kita, pikir kita jangan jauh-jauh lah, kita itu pusing banget ya. Secara kita pikirnya bagaimana kita survivor. Secara kita survivor gimana kita bekerja, settle, aman, gimana kita berpendidikan. Nah, secara aman, kalau saya menanggapi berada ini mau uang, kalau kaya, mungkin semua orang kaya itu mempunyai definisi masing-masing. Kaya itu, saya juga kaya itu bukan kaya hanya materi, bisa juga kaya kita kaya moralitas, pendidikan. Tapi yang saya ingin pertanyakan juga kepada yang mengarang buku ini, apakah ini termasuk investasi? Apakah uang digital sekarang bisa gak dibuat investasi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa dijawab Mas Ardi secara singkat. Sebenarnya itu ada bab lain deh soal tadi investasi ya, tapi nggak apa-apa, silakan dulu. Betul. Terima kasih ya tadi Mas Dani ya, Mas Hadi. Mungkin sedikit banyak saya menguraikan bahwa dalam buku ini sebetulnya saya mencoba untuk secara gradual membuat orang lebih paham bagaimana memanfaatkan uangnya gitu. Pertama, kita tahu dulu bahwa uang itu tidak stabil. Bahwa asumsi kita bahwa nilai tukar rupiah terhadap US dollar misalnya ya, itu akan segini-segini aja, itu harus dipatahkan. Bahwa dia akan terus selalu berubah. Someday ya, uang rupiah hampir pasti akan mencapai titik level misalnya 20.000 rupiah per 1 US dollar. Tinggal tunggu waktu kapan. Nah, begitu juga dengan nilai-nilai investasi kita terhadap emas, terhadap saham, obligasi negara, dan lain sebagainya. Nah, secara khusus di salah satu bab, mungkin bisa dibilang bab paling panjang dalam buku itu, saya memang membahas banyak terkait dengan berbagai macam instrumen investasi gitu. Gimana dalam dunia investasi itu ada yang namanya investasi yang risikonya rendah, tapi ekspektasi return atau ekspektasi profitnya juga rendah. Ada tujuannya. Biasanya itu tujuan untuk sesuatu yang sifatnya jangka panjang, sifatnya melindungi aset kita, atau sifatnya memang untuk mempertahankan kekayaan yang udah banyak gitu. Tapi ada juga investasi, jenis-jenis investasi yang memang tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan aset kita, kekayaannya kita. Dengan profil risiko yang tentunya berbeda. Nggak ada semua investasi yang risikonya rendah, ya, tapi profitnya tinggi, ya, apalagi pasti, itu nggak ada. Jadi semuanya di situ saya bahas sesuai sama takaran dan tujuannya masing-masing. Gitu Pak. Ada yang tujuannya misalnya untuk pensiun, ada yang tujuannya memang untuk beli rumah, ada yang tujuannya untuk pendidikan anak, ada yang tujuannya ternyata beda. Saya tujuannya untuk dana darurat, kalau ada apa-apa, saya pengen bisa ambil itu dengan cepat. Ada yang tujuannya juga untuk mempercepat kekayaan, ada yang tujuannya saya udah kaya, saya pengen mempertahankan kekayaan saya di tengah goncangan ekonomi apapun. Jadi ketika kita mulai investasi, kita refleksi dulu tujuan saya apa. Itu. Oke, sip. Oh, ada lagi. Silakan. Kita masih ngomongin uang dulu ya, teman-teman. Nanti masalah investasi nanti kita bahas di sesi berikutnya. Silakan. Selamat pagi, Kak Karina sama ya. Kak. Dari komunitas mana, Mbak? Ya, perkenalkan saya Oka dari Sentral Aktivitas Mahasiswa UT Jakarta. Pertanyaannya mengenai uang adalah mengapa ada value yang berbeda
pada setiap currency. Jika kita melihat, memang harus ada aturan yang mengatur seberapa dan harus ditukarnya seberapa. Cuman dari sini saya merasa kenapa harus seperti itu? Akhirnya akan menjadi iri mungkin ya. Yang satunya dengan kondisi negara yang seperti itu, mungkin sumber dayanya beda ya sama kita banyak alam, mereka punya manusia. Tapi kenapa akhirnya nilai mata uangnya lebih baik mereka dibanding kita? Gitu. Akhirnya yang berdampak adalah ke taraf kehidupan. Kemudian untuk uang kartal sendiri, menurut di sini, let's say 10 tahun lagi ya, apakah uang kartal itu masih sesuai untuk alat pertukaran? Menurut kakak-kakak ya, kalau misalnya untuk ya bisa dibilang kita bisa hidup agak leisure lah. Gak yang kayak melulu kerja, bukan cuma 9 to 5 yang sampai side jobnya aja sampai 5 jam juga. Gila-gilaan. Jadi bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Pertanyaannya tadi maksudnya kalau saya perjelas maksudnya perbedaan value currency berarti antara dolar kayak gitu ya. Ya. Kalau saya mau langsung kasih spoil dikit, itu ada jawabannya di buku ini. Saya baru baca banget tadi malam. Ya kan, kenapa dolar ini rupiah gini ada. Tapi mungkin Mas Glenn. Sama yang kedua tadi terkait dengan apakah uang kartal nanti gimana nih? Apa masih relevan di 10-20 tahun lagi? Silakan, nanti mulai ditambah Mbak Karina. Oke, baik. Ini menarik ya. Sebetulnya memang saya ingat dulu waktu zaman SMA, saya suka banget pelajaran ekonomi. Saya sempat nanyain ini juga ke guru SMA saya. Jujur jawabannya kurang memuaskan. Akhirnya saya kuliah di Fakultas Ekonomi. Saya baca banyak textbook dan lain sebagainya. Lagi-lagi jawabannya banyak banget yang teknis. Saya juga bingung gitu. Akhirnya saya baru menemukan jawabannya setelah saya membaca banyak sejarah, geopolitik, dan lain sebagainya. Dan penalaran terkait dengan currency ini bisa lihat dari berbagai kacamata. Pertama, jawaban sederhananya begini. Dunia ini baru terkoneksi satu sama lain itu mungkin baru 100 tahun terakhir. Gitu Mbak Oka. Dimana selama manusia ini beradab, ya jadi peradaban dunia yang sekarang itu ekonomi muncul secara localized dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya, dari tribes ke tribes berikutnya gitu, dari kerajaan kecil ke kerajaan kecil berikutnya sampai seluruh dunia ini baru benar-benar terkoneksi. Orang Indonesia tahu di ujung dunia sana terjadi apa dan bagaimana masyarakat dunia di ujung sana bisa saling bertukar pikiran, bisa saling bertukar komunikasi itu baru sekitar 100 tahun terakhir. Sehingga memang kita mewarisi sebuah sistem ekonomi yang sangat bisa dibilang eksklusif per daerah dengan peradaban yang terkotak-kotakan gitu. Dan itulah yang menjadikan currency ini akhirnya terpecah-pecah dengan satuan yang paling obvious terjadi dalam sekitar 200 tahun terakhir, yaitu konsep bernegara gitu. Dimana sebetulnya konsep negara tuh belum lama-lama banget, sebenarnya baru terjadi ya setelah zaman postkolonial ini. Dan itulah yang mewarisi bahwa kita jadinya punya satuan-satuan ini yang berbeda. Nah, satu hal yang melatar belakangi kenapa sih nggak disamain aja, disatuin aja dan lain sebagainya. Jujur ada dua kacamata di sini ya. Kacamata yang pertama itu adalah ya udah beneran sih seharusnya disatuin aja jadi sebuah satu sistem global currency. Tapi harusnya itu tidak boleh terafiliasi oleh negara manapun. Dia harus global, netral dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang memang mengadvokasi itu biasanya ya kalau saat ini adalah mata uang digital ya, Bitcoin dan lain sebagainya. Mereka menarasikan bahwa ini adalah satuan mata uang global di mana dia bisa berlaku sama dengan satuan yang sama terlepas dengan cross border di negara manapun. Tapi itu adalah sebuah satu perspektif
saja. Kacamata yang lain mungkin saya bisa bilang kayak gini. Ya, let's say misalnya kita satu negara ASEAN ya, seluruh kumpulan negara ASEAN satu mata uangnya kayak euro misalnya ya, misalnya satu negaranya ASEAN aja, nggak usah ngomong seluruh dunia, satu kawasan aja. Ada sebuah tantangan sebenarnya yang bisa terjadi. Contohnya gimana? Misalnya sekarang di Indonesia ya, katakanlah ekonominya lagi melambat. Misalnya ekonominya lagi melambat. Sementara di Vietnam sana ekonominya lagi bertumbuh dengan sangat pesat. Ya, tentu untuk menanggapi dua kondisi ekonomi ini, kebijakan ekonominya juga berbeda. Misalnya kebijakan moneternya juga berbeda. Yang satu, suku bunganya harus naik karena kondisi ekonominya mengharuskan seperti itu. Yang satu, suku bunganya harus turun gitu. Tapi kalau misalnya kita satuan mata uang, kita nggak bisa mengadres setiap masalah ekonomi dalam negara masing-masing disesuaikan sama mata uangnya. Karena kalau misalnya Indonesia, ekonominya lagi lambat dan lain sebagainya. Untuk mempercepat ekonominya, suku bunganya kita turunin nih supaya mata uangnya beredar cepat dan lain sebagainya. Vietnamnya kasihan dong, dia lagi cepet-cepetan ekonominya dipaksa harus melambat. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita lagi ekonominya melambat dan lain sebagainya, kebijakan ekonominya malah suku bunganya naik dan semuanya makin memperlambat peredaran uang dalam ekonominya, ya malah makin deflasi spiral. Vietnamnya keenakan, dia makin teradvokasi terhadap pertumbuhan ekonominya. Indonesianya makin krisis gitu. Jadi karena setiap negara punya kondisi ekonomi yang cukup eksklusif, dia harus pakai obat kebijakan moneter yang memang disesuaikan sama masalah ekonominya. Dan itu memang hanya bisa dilakukan kalau mata uangnya berbeda-beda. Kalau mata uangnya sama semua, begitu yang ini sakitnya beda ya, yang satu sakit kepala, yang satu sakit perut gitu, dikasih obat yang sakit perut, yang ini keracunan gitu. Kurang lebih simpelnya kayak gitu. Gitu. Yang kedua tadi Mas, soal uang kartal kita. Nah, uang kartal ini mungkin kalau definisi yang saya tahu ya, uang kartal didefinisikan sebagai uang kertas. Gitu. Uang kertas, dan dalam hal ini ya sebetulnya ya dalam transformasi digital makin kesini itu makin berkurang sih ya seharusnya, karena jujur aja di negara-negara maju itu makin sedikit yang pakai uang kertas. Semuanya serba digital. Apalagi negara yang punya kesadaran politik dan good governance yang bagus. Kenapa? Udah jadi rahasia umum kalau praktek-praktek korupsi itu dilakukan pakai uang kertas. Supaya apa? Supaya tidak terdeteksi, supaya tidak mudah terlacak gitu. Sehingga kita bisa lihat di negara-negara maju itu tingkat penggunaan uang kertasnya, uang kartalnya itu semakin berkurang, bahkan hampir nggak ada. Supaya apa? Supaya tidak ada praktek korupsi, dan susah banget untuk melakukan praktek korupsi karena semuanya terlacak, terdeteksi secara digital gitu. Dan itu sebenarnya salah satu indikatornya. Kalau adalah sebuah negara masih banyak pakai uang kertas, ya kita lihat aja sekarang kalau koruptor kebongkar isinya apa? Di rumahnya dibongkar semua uang kertasnya, ditaruh di koper-koper, ditaruh di rak, ditaruh di meja, bahkan ada yang sampai di balik tembok dimasuk-masukin gitu. Uangnya sampai ratusan miliar, sampai mendekati 1 triliun. Kenapa? Karena untuk melakukan praktek itu mereka pakainya uang kartal, uang kertas berkoper-koper ditaruh di atas meja, mereka perputaran ekonomi di situ. Kalau saya pribadi ya sebetulnya mendukung proses digitalisasi ini supaya semakin transparan, supaya benar-benar semua kebutuhan ekonomi kita termonitor. Tentu dengan asumsi ya memang hal-hal positif terjadi ya, kayak penggunaan pajak lebih baik, karena pasti ada pertimbangan lain. Wah, kalau semuanya digitalisasi semuanya bisa lebih mudah dipajaki, nggak bisa ada penghindaran pajak atau efisiensi pajak. Of course there's always two sides ya di one coin gitu. Mungkin itu dari saya. Thank you. Silakan Mbak Karina kalau nambah. Oke, thank you. Aku akan menambahkan sedikit dari Kak Glenn ya. Sebenarnya gini teman-teman, untuk gini, negara itu tidak bisa serta-merta menerbitkan uang.
Jadi sebelum kita konteksnya kenapa beda-beda ya nilainya ke semua antar negara gini. Jadi negara itu nggak bisa asal aja gitu mau nerbitin uang. Aku mau nerbitin sekian triliun gitu tuh nggak bisa. Jadi ada satu konsensus ekonomi. Jadi ada satu kesepakatan dunia internasional ketika mau menerbitkan uang suatu negara tuh ada beberapa indikator yang harus dilihat. Salah satunya itu adalah size dari PDB. Jadi ukuran dari negara itu, size PDB ya, produk domestik bruto. Ada juga inflasi, ada juga tingkat pengangguran. Jadi ketika akan menerbitkan uang itu tuh ada beberapa faktor yang harus dilihat. Siapa yang menerbitkan uang? Bukan pemerintah ya, teman-teman. Jadi wewenangnya ada di Bank Indonesia. Tapi yang menerbitkan dalam bentuk uang Carta Peruri gitu ya. Jadi ada dua institusi yang terkait langsung dengan uang. Jadi wewenangnya kebijakan berapa nominal uang yang harus diterbitkan itu ada di BI sebagai otoritas moneter. Sedangkan untuk yang cetaknya operasionalnya itu ada di Peruri. Nah, untuk menentukan berapa jumlah uang yang harus dicetak itu ada beberapa indikator itu. Salah satunya adalah PDB. Jadi ya memang semakin besar size PDB-nya, semakin besar ukuran negaranya, ya uangnya akan makin banyak juga gitu. Maka itu beda-beda kan antara Indonesia tadi dengan Vietnam, dengan Amerika itu akan beda-beda. Nah itu ya satu dari konsep uangnya itu sendiri. Bagaimana uang itu tuh bisa ada di suatu negara. Lalu kenapa nilainya berbeda-beda nih antar negara? Jadi kalau dari sisi ekonomi, kalau saya sih ngambilnya gini ya. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial. Begitupun juga dengan negara. Nah ini momentumnya negara itu harus bersosialisasi ya, adalah satu nation state. Ini tuh dulu di ekonomi tuh ada namanya Bretton Woods system. Jadi asal muasal kenapa nilai mata uang di setiap negara itu berbeda, itu waktu itu ada namanya Bretton Woods system. Nah Bretton Woods system itu apa? Jadi singkatnya adalah waktu itu kan kita perang dunia nih kalah ya 1, 2 gitu. Yang menangnya bukan kita ya, maksudnya negara lain. Nah yang menangnya itu adalah US. Jadi waktu itu ketika perang dunia kedua itu dimenangi oleh Amerika, mereka itu tuh memberikan bantuan. Jadi dalam sistem perang ketika dia menang, dia yang harus membantu negara-negara yang kalah. Nah disitulah Amerika mengambil peran untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang kalah dalam perang. Itu namanya ada Marshall Plan. Jadi uang dolar yang harusnya cuma ada di Amerika doang nih. Nah waktu itu disebar ke beberapa negara. Nah di Bretton Woods system itu karena mata uang dolar adalah mata uang yang spread luas ya, maksudnya yang akhirnya banyak dipakai oleh negara, itu yang menjadi acuan kalau ketika negara ingin bersosialisasi. Nah bersosialisasi itu dalam tanda kutip melakukan perdagangan ya, melakukan perdagangan antar negara, kita akhirnya memakai dolar gitu karena saat itu kondisinya nilai tukar yang banyak dipakai oleh negara-negara, ya bukan banyak, yang ada di hampir banyak negara adalah dolar, bukan rupiah, bukan peso, bukan dolar Singapura gitu. Nah dari situlah akhirnya terbentuk nanti ketika kita akan melakukan aktivitas internasional, entah itu perdagangan maupun investasi, kita acuannya sekarang dolar. Nah itu yang akhirnya kan dolar dikonvert jadi rupiah, akhirnya beda-beda nih nilainya antara nilai tukar rupiah atau dengan nilai tukar Vietnam gitu. Itu dari sisi FYI-nya aja gitu ya. Fun fact-nya tuh kayak gitu nih teman-teman dari sisi sejarahnya. Terus tadi apa ya satu lagi ya? Soal uang kertas. Nah soal uang kertas. Nah soal uang kertas, jadi BI, nah yang otoritas untuk mengeluarkan uang itu menginstruksikan jumlah uang yang beredar itu kan BI. Nah memang dari sisi perputaran uangnya nih, uang untuk kartal, baik itu kartal maupun logam sih sebenarnya, itu dua-duanya juga memang menurun dari sisi jumlahnya ya, maksudnya penggunaan. Kalau jumlah nggak berkurang, tapi dari sisi penggunaan dan perputaran uangnya. Kalau dulu misalnya nih satu uang 1.000 bisa pindah ke 10 tempat, ke 10 tangan. Nah itu namanya perputaran uang. Nah kalau sekarang karena ada digitalisasi, mungkin uang itu cuma berpindah ke 2 tempat aja. Misalnya dari aku ke Kak Thomas udah. Kalau dulu dari aku ke Kak Thomas, ke Kak Glenn, ke teman-teman gitu. Nah
karena perputarannya, karena perpindahannya semakin pendek, akhirnya itu disebabkan kenapa? Itu karena orang-orang makin teredukasi untuk digital. Nah itu kan kalau nggak salah dulu tuh sistem digital itu tuh hanya dilakukan oleh bank-bank ya. Kalau teman-teman ingat nggak dulu ada satu bank yang dia emang digital banget, akhirnya bank itu terus pakai digital. Tapi sekarang digitalisasi itu mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Semua bank sekarang sudah bisa melakukan digitalisasi tersentralisasi dengan namanya KRIS. Ini bukan iklan ya, tapi memang itu namanya sistemnya, KRIS gitu. Nah, transaksi digital itu teman-teman, dan ini juga aku pakai data deh ya dikit. Jadi size ekonomi digital Indonesia aja tuh sekarang udah naik sekali, yang itu pun mencerminkan kalau penggunaan dari uang kartal maupun uang giral itu juga sudah lumayan menurun gitu. Ini dari Google Temasek gitu ya, untuk size digital ekonomi kita, aktivitas ekonomi digital kita dari 2023 ke 2024 kemarin naiknya aja sampai 13%. Kebayang ya, berarti perputaran digitalnya juga semakin besar gitu. Tidak hanya dari uangnya tapi juga didukung dari company-nya nih, dari ekosistemnya. Itu satu. Yang kedua, betul kalau misalnya kita dengan dengan sistem digital, itu PPATK juga kemarin bilang ini bisa memperkecil peluang bukan hanya korupsi, tapi juga pendanaan terhadap teroris. Kenapa? Karena kalau misalnya digital, uang tuh bisa ketahuan nih teman-teman, dia pindahnya ke siapa aja, ke rekening mana aja, itu kan udah ada alurnya. Beda kalau sama uang digital, uang kertas maupun uang giral. Kan kita nggak tahu, aku ngasih ke Kak Thomas, dari Kak Thomas kan nggak tahu nih ke siapa lagi. Nah memang itu yang pada akhirnya membuat penggunaan uang kartal dan uang giral menurun. Pemerintah memang advokasinya sekencang itu ya untuk digitalisasi, yang tujuannya dua setauku ya, mungkin ada tujuan lain, memperkecil aktivitas korupsi, yang kedua adalah menutup akses pendanaan terhadap terorisme, meskipun itu sekarang banyaknya di Bitcoin ya maksudnya beberapa transaksi, tapi misalnya kalau kita berbicara soal digitalisasi itu bisa menutup itu, karena teman-teman bisa ketahuan di Indonesia tuh sekarang udah tersentralisir loh antara perputaran uang antara KTP teman-teman dengan nomor rekening. Itu udah satu kesatuan. Jadi itu pasti kedetek uang teman-teman kemana aja. Even ada peraturan memang kalau tiba-tiba ada uang masuk ke rekening teman-teman di atas 100 juta, itu biasanya teman-teman tuh akan ditelepon dari pihak banknya, dikonfirmasi gitu. Ini uang apa nih kok tiba-tiba masuk 100 juta gitu. Biasanya kan kalau masuk tuh kita ya transaksi harian kan paling jutaan aja gitu ya, nggak sampai ratusan juta. Nah gitu sih Kak. Oke Mbak Karina, terima kasih. Oke teman-teman, masih fokus semuanya? Masih? Belum ada suaranya, masih fokus? Oke. Kita geser dikit ya teman-teman. Kalau tadi kita ngomongin uang, sekarang saya mau tahu ini juga ada satu bab di dalam buku ini yang mencoba memberikan kita pemahaman soal literasi keuangan yang sangat sederhana tapi menurut saya sangat meaningful ya. Oke, saya mau nanya ke teman-teman. Siapa di sini, silakan tunjuk tangan, yang sudah punya penghasilan tetap rutin per bulan? Silakan. Mas Aul, Daru, siapa lagi? Oke, ada lagi? Yang rutin ya, berarti ini mungkin bisa dibilang ya salary, gaji ya. Ada lagi? Oke, itu pertanyaannya. Pertama. Yang kedua, siapa di sini yang sudah punya dana darurat? Ada gak? Oh, banyak juga. Dana darurat mungkin definisinya, kalau saya mengutip isi buku Mas Glenn, kalau amit-amit kalau ada yang kena layoff, kena PHK, dana darurat itu bisa dipakai gitu ya Mas ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, asuransi. Berapa banyak di sini yang udah punya? Asuransi, wah masih sedikit ya. Asuransi kesehatan masih sedikit ya, belum banyak yang punya juga. Oke. Berikutnya yang udah punya investasi, apapun itu. Reksadana boleh, emas boleh, oke cukup banyak. Oke, nah masih belum semua, tapi menarik untuk Mas Glenn memberikan pandangan di dalam buku ini bahwa ada tahapan ya teman-teman untuk memastikan kita ini literasi keuangannya itu benar, jadi nggak lompat. Karena mungkin yang saya lihat ya Mas ya di luar sana, setelah ada yang udah dapat gaji ya rutin per bulan, tiba-tiba langsung karena
latah ngelihat berita-berita, ngelihat mungkin sosial media, langsung lompat ke investasi. Nggak memastikan dulu fondasinya kuat. Nah, Mas Glenn di sini memberikan pemahaman yang cukup menarik. Bayangkan aja semua piramida, teman-teman ya. Itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan. Jadi dari dasar dulu, baru naik ke tangga kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Dan investasi itu tangganya tinggi. Jadi banyak orang sekarang baru di tangga 1, baru dapat gaji per bulan, langsung pengen investasi. Reksadana lah. Padahal sebenarnya tangga kedua, ketiga, keempatnya belum dilewatin. Jadi langsung lompat gitu. Dan ibaratnya tangga, kalau langsung lompat ke tangga yang tinggi kan rentan untuk jatuh kan gitu. Nah, mungkin Mas Glenn bisa berbagi pandangan ya soal piramida ini. Silakan Mas. Oke, makasih Mas Thomas. Mungkin di sini saya ingin mencari sebuah analogi ya terkait dengan dunia piramida keuangan. Mungkin kalau piramida bisa dibaca langsung di bukunya. Cuma di sini saya pengen ambil analogi. Dunia ini kan mungkin bisa dibilang kayak dunia itu keras ya. Dunia itu penuh dengan perjuangan gitu. Bahkan mencari uang itu kadang kita analogikan seperti medan pertempuran gitu, seperti berperang. Mungkin tanpa ada musuh yang secara secara langsung kita lawan, tapi mencari uang itu seperti berperang. Nah, mengelola uang itu adalah sebetulnya bagaimana kita mempersiapkan diri dalam medan pertempuran ini, dalam medan pertempuran namanya hidup ini gitu. Dimana dalam kita mempersiapkan perang itu bisa jadi kita sering kali mau ngelihat saya pengen senjatanya langsung bagus dulu. Pokoknya senjatanya yang paling canggih, yang paling mematikan, yang paling bisa bikin saya menang melawan musuh saya. Padahal sebetulnya ada hal-hal mendasar dulu dalam berperang gitu. Perlengkapan survival kit kita ada nggak nih gitu. Saya pakai ibaratnya baju anti peluru nggak ya untuk supaya mengurangi resiko tertembak di bagian-bagian yang fatal gitu. Dan berbagai hal lainnya sebelum kita akhirnya milih senjata untuk bisa maju gitu. Jadi ada persiapannya dulu. Sama juga dengan bagaimana kita hidup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dalam hidup makin lama, semakin kita bertumbuhnya umur, kita semakin tahu bahwa dunia ini tuh terus berubah. Ekonomi itu terus berubah. Hari ini cara cari uang tuh seperti ini. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi berubah. Dari tahun ke tahun dulu kita bisa ambil asumsi banyak sekali. Oh, saya udah biasa nih cari uang dengan cara seperti ini. Dulunya berhasil, nantinya berubah lagi. Jadi satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Karena setiap kali kita selalu menghadapi perubahan dari segi ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Nah, dalam bab ini saya secara khusus memberikan pemaparan bagaimana kita benar-benar mempersiapkan diri menghadapi berbagai ketidakpastian dalam hidup dan ekonomi. Yang pertama ya, kita sebelum mikirin apa-apa, kita pastiin dulu kita punya penghasilan yang rutin. Yang rutin itu apa? Yang rutin itu bukan berarti penghasilan selalu sama ya, bukan stabil, tapi rutin. Rutin setidaknya bulan ini bisa memenuhi kebutuhan dasar. Bulan depan lebih, tapi bisa tetap memenuhi kebutuhan dasar. Misalnya bulan depan agak berkurang, tapi tetap bisa memenuhi. Kita udah bisa mencapai itu 1 tahun, berarti kita sudah bisa mencapai penghasilan yang rutin. Itu dulu. Nah, yang kedua, mungkin ini kesannya sepele ya, tapi banyak yang gagal. Yaitu kita harus bisa memastikan penghasilan kita setidaknya lebih besar daripada pengeluaran kita. Termasuk jangan sampai ada utang yang berlebihan. Karena itu utang menjadi benar-benar belenggu untuk kita bisa punya pemasukan yang positif. Kalau istilah keuangannya itu adalah cash flow yang positif atau arus kas yang positif. Kalau teman-teman di sini yang punya dagangan, usaha kecil-kecilan pasti udah familiar banget sama hal itu. Nah, masalahnya di Indonesia itu ternyata banyak orang yang bahkan belum keluar di tahap ini. Padahal ini tahap yang krusial. Punya arus kas yang positif, konsisten selama 1 tahun. Gitu. Bahwa penghasilan saya lebih besar daripada pengeluaran saya plus utang-utang dan pengeluaran utang saya. Bisa nggak berada dalam kondisi positif selama 1 tahun? Kalau misalnya itu udah bisa, berarti kita udah 1 langkah menuju kondisi keuangan yang sehat. Gitu. Nah,
Yang jadi masalah adalah di Indonesia banyak yang belum memenuhi ini, dalam arti bulan ini aruskah saya positif, bulan depan ternyata saya masih ada utang, bulan depan saya masuk nambahin pay later, bulan depan saya masuk nambahin ke pinjaman online, terus nanti ada utang kartu kredit, nanti nambah lagi, kadang positif, nanti negatif, positif, negatif. Terus akhirnya mikir gimana ya caranya saya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya dia mencoba untuk mencari penghasilan tambahan yang lain, yang mana upaya untuk itu sendiri pun penuh resiko. Baik dalam buka usaha penuh resiko, baik dalam berinvestasi penuh resiko. Ya, investasi untuk dapetin uang untuk memenuhi ini penuh resiko. Akhirnya investasinya gagal, usaha kita ini, utang kita banyak, disitulah keuangan kolaps. Ya, jadi yang paling banyak yang saya lihat adalah teman-teman banyak yang nggak aware bahwa sebelum kita meresikokan uang kita untuk mendapatkan penghasilan lebih besar, dalam hal ini apa? Buka usaha. Yang kedua adalah berinvestasi khususnya di instrumen yang resikonya tinggi seperti saham, ya reksadana saham, Bitcoin, kripto dan lain sebagainya. Kita pastiin dulu kita sehat dalam sehari-hari, itu punya cash flow yang memenuhi kebutuhan dasar kita. Kita nggak usah pusing-pusing soal besok kita mau makan apa. Jangan sampai kita besok bingung bulan depan mau makan apa, tapi kita untuk mencari jalan pintasnya kita meresikokan keuangan kita. Nah, disitulah banyak terjadinya resiko keuangan yang fatal, yang akhirnya bikin kebangkrutan dalam skala keluarga, dalam skala ekonomi personal gitu. Dan gejala ini sangat banyak yang saya temui di kalangan muda dan masyarakat umum. Ya, salah satu indikator yang paling mudah adalah kita ngelihat data pinjaman online tiap tahunnya selalu makin naik. Jumlah account yang nambah di situ makin nambah. Analoginya mudah aja. Kalau misalnya arus kas kita positif, kita sebetulnya punya kekuatan untuk membeli secara langsung barang-barang yang sesuai keinginan kita. Seharusnya bahkan kita nggak perlu menggunakan pinjaman online. Kita pakai aja uang kita, tabungan kita, atau budget yang kita pakai untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Mau beli sepatu, mau beli tiket konser atau apa, harusnya mau beli gadget, harusnya nggak perlu ngutang gitu. Jadi tingkat pinjol yang naik tiap tahun itu sebetulnya adalah indikator ekonomi juga, bahwa ternyata kemungkinan besar para pelaku pinjol atau yang membuka rekening pinjol, kemungkinan besar arus kas keuangannya negatif gitu. Karena kalau positif tidak ada alasan sebetulnya dia membuka rekening gitu. Dan itu menjadi sebuah fenomena yang cukup mencemaskan di Indonesia. Dan dalam buku ini sebenarnya saya berharap orang punya awareness bahwa kita sebenarnya pengen memenangkan medan pertempuran untuk memenangkan ya skala ekonomi dalam hidup ini. Tapi untuk sebelum memulai itu jangan langsung pilih senjatanya dulu. Pilih dulu prioritas hal-hal yang bisa bikin kita nggak mati dulu, survive dulu. Akhirnya maju. Baru akhirnya terakhir mikirin gimana mempercepat aset kita, pertumbuhan kekayaan kita gitu. Mindsetnya udah beda. Orang yang punya sekarang ya, orang yang gajinya di bawah UMR, mindsetnya, kebutuhannya dan aspirasinya beda. Mereka yang gajinya sudah di atas UMR tapi misalnya take home pay per bulannya selama 1 tahun masih di bawah 10 juta per bulan, itu udah berbeda. Mereka yang gajinya udah 2 digit, aspirasi hidupnya udah beda. Mereka yang punya misalnya aset udah tembus 100 juta pertama, aspirasi hidupnya udah beda. Dan ini begitu juga udah tembus 500 juta sampai 1 miliar dan seterusnya, itu punya game plan yang berbeda. Gitu. Jadi kita sesuaikan lagi, dan salah satu yang paling mendasar itu konsep yang saya sebutkan di sini. Gitu. Silakan Mbak Karina, mungkin ada tambahan. Ini mungkin aku mau share pengalaman pribadi juga nih. Mungkin ini juga kan teman-teman masih pada muda ya, kayaknya bakal relate ya. Aku tadi dengar cerita Kak Glenn, jadi inget dulu tuh aku pernah ada di fase, jadi gini, dulu kan kita anak kuliah ya. Kalau misalnya anak kuliah kan mungkin rata-rata di sini dapat bekalnya dari PT Ayah Ibu ya, bener kan? Dan itu sangat limited gitu, sangat terbatas. Nah waktu itu kuliah, terus kerja nih teman-teman. Alhamdulillahnya waktu itu langsung dapat kerja, dan penghasilannya itu bisa taruhlah misalnya 5-6 kali lipat lebih tinggi dari PT Ayah Ibu. Kebayang gak senangnya kayak apa?
ya. Apalagi itu kayak teman-teman yang awal dari kuliah terus tiba-tiba dapat kerja gitu, dapat penghasilan yang jauh lebih tinggi dari uang yang biasanya selama bertahun-tahun gitu, misalnya 4 tahun nggak pernah dapat gitu. Wah, itu saya senangnya minta ampun tuh, maksudnya wah ternyata kerja seru ya gitu, kerja aku bisa dapat uang yang jauh lebih tinggi dari uang yang aku dapat dari ibu bapakku gitu. Dan waktu itu pertama kali juga aku jadi anak kos di Jakarta. Nah di situ uang aku, taruhlah aku dapat uang yang cukup besar ya dibandingkan dengan dengan dari PT ayah ibu itu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu itu hampir 6 bulan loh aku. Kenapa uang aku selalu nggak habis sih, maksudnya sedikit sekali sisanya, sedikit banget. Kenapa ya gitu? Padahal dulu aku waktu kuliah bisa, maksudnya hidup dengan 1 juta gitu misalnya. Aku bisa hidup dengan 1 juta. Kenapa waktu kerja dan ngekos aku 6 juta, 7 juta kok malah habis gitu. Nah di situ aku langsung mikir tuh, masa anak ekonomi ini salah dalam manajemen keuangan ya gitu ya. Maksudnya gimana nih, masa ilmuku nggak bisa aku terapkan gitu. Meskipun sebenarnya itu ranahnya beda lagi ya, ada manajemen keuangan. Nah di situ aku mulai jadi ada 2 nih teman-teman, ada money tracker sama ada money management. Waktu itu aku salahnya aku money management dulu. Jadi kayak yaudah deh, aku kalau misalnya buat transport aku segini, misalnya berapa juta, makan berapa, kosan berapa gitu. Tapi akhirnya tetap sama aja, habis-habis juga gitu uangnya. Yang bisa ditabungin sangat sedikit gitu. Dan ternyata yang harus aku lakukan adalah, harusnya tahap awalnya adalah money tracker dulu nih. Jadi aku biarkan kehidupanku seperti biasa, tapi aku catat. Nah teman-teman di situ kan udah mulai banyak apps ya. Masih udah banyak apps money tracker tuh, dan yang gratisan juga banyak. Nah di situ aku mulai catat tuh, misalnya hari ini aku Transjakarta berapa, terus misalnya makan berapa, terus bulan ini aku harus bayar kosan berapa, listrik berapa. Nah dari situ ternyata baru ketahuan budget makanku gede banget ternyata. Secara anak kosan sehari mungkin makan 3 kali ya, terus yang tadi mungkin nggak apa-apa nih makan sekali makan 30.000 gitu, tapi ternyata kalau dikali 3 100.000. Nah di situ baru deh ketahuan, ternyata budget makanku besar banget nih gitu. Nah dari situ baru nih aku mulai money manajemennya baru. Setelah aku kalau nggak salah tuh 2 bulan deh aku coba money tracker itu dengan kehidupan normalku gitu ya. Akhirnya ketahuan polanya. Baru di bulan ketiga, kebayang nggak, berarti itu aku udah kerja berapa bulan ya, menghabiskan 7 bulan kerja gitu di Jakarta. Baru aku nemu polanya. Oke, di bulan ke-8 ternyata aku baru bisa money management nih di situ. Buat makan berapa, transportasi berapa, terutama makan ya. Yang mungkin tadinya aku makan tuh setiap hari beli gitu. Ternyata kalau misalnya aku masak itu bisa jauh lebih murah gitu, bisa buat seharian gitu. Terus kalau misalnya sore di tempatku itu kadang suka ada makan bareng kayak potluck. Ternyata uang makan aku bisa jadi hemat gitu. Nah, itu sih teman-teman cerita aku. Jadi harapannya nanti teman-teman yang di sini banyak yang masih kuliah gitu ya, terus tiba-tiba nanti kerja dan punya pendapatan tetap, supaya nggak minus atau nggak, supaya tetap bisa nabung. So please coba money tracker dulu itu, baru setelah itu money manajemennya akhirnya nanti bisa naik ke piramida selanjutnya gitu. Itu sih pengalaman aku. Terus ada satu lagi nih Kak sebenarnya yang menarik. Kita kan kalau di Litbang Kompas itu selalu melakukan persepsi publik ya. Jadi kalau misalnya di bagianku di ekonomi, selain kita menganalisis data-data sekunder itu data-data dari BPS, BI gitu, Kemenq, kita juga melakukan survei terhadap masyarakat. Jadi tujuannya untuk membandingkan nih apakah benar data-data yang dipublikasikan ini sesuai dengan realita gitulah ya kurang lebih. Dan ternyata teman-teman pengen deh aku bilang, jadi ini surveinya dilakukan kepada 1.000 responden secara face to face di 38 provinsi. Saya coba nih nanyain tentang penghasilan. Gini pertanyaannya kurang lebih ya, cukup atau tidak cukupkah penghasilan Anda selama ini untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda? Nah kemarin Kompas tuh kita nanya ini untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi rumah tangga. Surprisingly ternyata 55,4%-nya bilang pas dengan kebutuhan. Pas dengan kebutuhan sini berarti tadi relate nih dengan yang kalian loh, buat hidup sehari-hari aja ternyata masyarakat Indonesia masih pas, gimana mau punya tabungan dan punya dana darurat gitu. Nah itu terkonfirmasi ya di sini gitu, ternyata pas. Dan ada pertanyaan lanjutan lagi.
nih pertanyaan lanjutannya adalah apakah Anda merasa sudah siap secara finansial kalau misalnya kondisi 2025 itu tuh lebih suram? Maksudnya kayak kondisi ekonomi rumah tangganya tuh tidak lebih baik dibandingkan 2024. Ternyata jawabannya adalah 60%-nya belum siap. Belum siap tuh dalam artian apa? Kita tanya lagi, tidak punya tidak punya tabungan dan dana darurat. Jadi di sini saya ingin mengkonfirmasi sedikit dari tadi ya penjelasan dari Mas Glenn kalau ya memang di Indonesia sekarang ini memang mayoritasnya boro-boro untuk tabungan dana darurat ya. Kita masih bertahan di piramida kedua, mungkin bahkan ke satu ya kalau misalnya beberapa yang masih ada minus gitu. Dan itu yang menjadi PR kita semua sih ya. Sebenarnya dari sini harapannya teman-teman juga bisa belajar bareng-bareng gitu. Jangan seperti hasil dari data-data ini gitu. Kayak gitu sih. Oke, siap. Thank you Mbak Karina, Mas Glenn. Mungkin aku mau sharing sedikit kan Mas Glenn, banyak teman-teman yang biasanya datang ke saya Muda Berdaya yang konsultasi mengenai kalau mau buat acara nyari sponsor kayak gitu-gitu kan. Kayak Neo kan waktu itu juga baru konsultasi ya kan, Neo Storia ya. Jawaban saya apa? Sebelum lu pikirin nyari sponsor, pastiin dulu keuangan lu sehat. Kalau saya pesannya gitu. Percuma lu nyari sponsor sebanyak apapun buat acara kalau keuangan lu belum sehat. Kalau saya punya ilustrasi Mas, bayangin aja kayak ember teman-teman ya. Ember mau diisi air. Kan pertama yang harus dipastiin kan embernya dulu nggak bocor. Baru diisi air. Nah kalau ember kalian masih bocor, ya percuma nyari sponsor kalau buat acara. Jadi kalau saya sih jawabannya itu dulu Mas. Ya kan, jadi sebelum kalian kalau mau buat acara, pastiin dulu keuangan kalian sehat. Gitu. Jadi percuma kalau ngadain acara tapi keuangan kalian belum sehat gitu. Itu yang pasti. Dan teman-teman kalau misalnya tadi ya, kalau kalian mau investasi, pastiin dulu kalian tadi udah arus kasnya positif gitu ya. Jadi jangan sampai arus kasnya belum positif ya, kalian udah langsung invest gitu ya. Sama kalau kami di Muda Berdaya Mas, sharing dikit ya, mindset yang selalu kita tanamkan adalah memang gaji itu penting, saya setuju. Tapi yang lebih penting adalah biasanya kita bilang di tanggal 29 lu masih nyimpen berapa gitu. Jadi percuma gaji kalian 2 digit, tapi kalau di tanggal 29 nol gitu, ibaratnya gitu. Jadi kalau itu yang saya tanamkan Mas. Jadi percuma gaji kalian sebanyak apapun, cuman nanti ujung-ujungnya tanggal 29 udah ngutang lagi. Oke, saya berapa menit lagi dah? Udah habis? Udah habis. Oke, cepat amat. Oke, mungkin terakhir kan mungkin closing statement kali ya dari Mas Glenn, mungkin soal keseluruhan lah, mungkin pesan-pesannya buat teman-teman di sini yang masih bingung soal uang, masih bingung soal investasi, atau kayaknya nggak cukup-cukup nih penghasilan setiap bulan gitu. Silakan Mas. Oke, makasih ya. Ini sebenarnya diskusinya terlalu singkat sayangnya, tapi saya pengen kasih closing statementnya mungkin sekaligus langsung tips aja. Jadi ini tips personal dari saya ya. Dulu saya ketika awal-awal saya mulai kerja sebagai profesional dulu, dapat gaji tetap tiap bulan. Saya jujur bukan tipe yang nge-track serajin Mbak Karina tiap bulannya, misalnya ini tabungannya keluarnya kemana. Tapi secara umum yang saya lakukan adalah setiap bulan saya ngecek uang saya ada berapa. Jadi mungkin bisa dibilang kayak aset tracker. Jadi bukan spending tracker tapi aset tracker. Jadi misalnya nih uang saya di dompet ada sekian, dompet online saya ada sekian, uang saya taruh di laci atau di brankas atau di tabungan ada sekian, saya tahu berapa, di investasi di semuanya berapa. Nah, tiap bulan saya coba ngecek bertumbuh atau enggak gitu. Tiap berapa bulan saya ngecek bertumbuh atau enggak, atau sebetulnya uang saya tuh sebetulnya di situ-situ aja gitu. Nah saya ngelihat jujur setelah 15 tahun berkarir, saya kan dulu ada banyak ya teman-teman yang seangkatan yang mulainya bareng sama saya. Tapi setelah sekian tahun, secara ekonomi posisinya mungkin sedikit berbeda. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang di ini. Tapi mereka yang mungkin saya bisa bilang uangnya cukup stagnan, nggak bertumbuh di situ-situ aja. Salah satu ciri khasnya mereka sebenarnya nggak pernah melakukan refleksi terhadap keuangannya. Sementara saya waktu dulu begitu
ngelihat misalnya ya, uang saya dari 10 juta naik ke 12 juta, ke 15 juta, ke 20. Nanti setelah dapat bonus, THR apa segala macam, saya tabung dan lain sebagainya, tembus 50 juta pertama, itu jadi satu milestone dan bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk naikin pertumbuhan uang secara bertahap, secara gradual. Tapi kalau kita nggak pernah tahu uang kita ada berapa dan sibuk nge-spend, dapat uang di-spend dan lain sebagainya, apalagi kita, aduh gue anti banget deh ngelihat soalnya banyak nyeselnya, atau nanti gue malah stres sendiri kalau kayak gitu. Itu yang biasanya uangnya nggak bertumbuh-tumbuh gitu, dia akan stuck mandek di situ. Tapi kalau mereka udah akhirnya bisa tembus milestone 100 juta pertama, mereka ngerasa ada threshold psikologis bahwa jangan sampai turun lagi nih, jangan sampai di bawah 100 juta dong aset gue. Dia akan semakin termotivasi untuk naik ke milestone berikutnya, Dan itu yang saya ngelihat bisa jauh lebih memotivasi secara psikologis. Karena kalau misalnya kita nge-track terlalu detail, kadang-kadang kita jenuh. Kadang-kadang kita stres sendiri. Tapi kalau misalnya kita nge-track berapa jumlah uang kita saat ini, ternyata investasi gue di saham, misalnya saham blue chip apa BCA gitu, naik, wah seneng banget nih. Ternyata emas kita nilainya udah naik dari yang tadinya cuma berapa juta, ternyata nilai emas hari ini udah naik sekian, jadi seneng. Dan itulah yang akhirnya membawa saya dari yang tadinya cuma punya uang ya dari gaji sehari-hari, naik ke puluhan juta, naik ke ratusan juta, naik tembus 1 miliar. Sebetulnya dari bagaimana kita merefleksi itu. Dan teman-teman, ini sedikit motivasi ya. Yang paling susah itu adalah 100 sampai 500 juta pertama. Begitu 100 juta, untuk naik ke 200 biasanya lebih cepat. Tapi untuk ke 500 agak lama. Perjuangannya di 500 itu paling susah. Tapi begitu 500 ke 1M itu lebih cepat. Dan dari 1M ke 2M itu lebih gampang lagi. Jadi berjuanglah di awal untuk mencapai 100 juta pertama, dan dari 100 ke 500. Begitu dapat 500 juta pertama in cash, nggak ada utang, kita ngelihat horizon yang lebih luas. Kita buka usaha jadi bisa lebih mikir, bisa ada ini, mau investasi bisa kebagi-bagi ke banyak elemen gitu, dan seterusnya gitu. Mungkin itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you. Mungkin Mbak Karina mau nambahin? Kalau dari saya itu selama ini ya melihat uang itu dari 2 perspektif. Yang pertama, bagaimana tadi ya kita menjadikan uang itu terus bertumbuh dan bernilai dengan cara investasi. Nah, dari tadi kan udah diungkit ya investasi, tapi jangan lupa teman-teman ada satu ada satu tips investasi yang saya yakin semua mengamini. Kata-katanya adalah don't put your money in one jar atau in one bucket. Jadi ketika kamu ingin nilai uang kamu bertambah, itu jangan teman-teman itu menempatkan hanya di satu instrumen investasi aja. Jadi jangan cuma saham aja, jangan cuma emas aja, jangan cuma surat utang aja gitu ya. Jadi tadi investasi itu silakan uang teman-teman tuh disebar di beberapa instrumen yang sekiranya cocok dengan tujuan teman-teman. Misalnya nih untuk jangka panjang tadi bisa di emas yang secara nominal itu secara return itu memang naik terus tapi lambat gitu. Jadi tergantung nanti tujuan teman-teman. Misalnya tujuan saya mau apa, nanti saya menempatkan uang itu di instrumen mana. Yang jelas jangan di satu instrumen saja gitu. Entah itu boleh 2, boleh 3 ya, terserah sesuai tujuannya. Tapi yang kedua menurut saya yang tidak kalah penting, perspektif saya terhadap uang adalah investasi yang sifatnya intangible. Jadi uang itu buat saya bisa dimanfaatkan untuk investasi yang akan meningkatkan kemampuan saya gitu. Jadi nggak melihat uang tuh harus tumbuh terus, tapi bagaimana uang itu memberikan manfaat untuk meningkatkan kapasitas saya. Misalnya contohnya saya ngambil short course gitu, atau mungkin saya belajar money management gitu. Yang intinya bagaimana uang itu tuh bisa meningkatkan kapasitas saya gitu. Entah itu kapasitasnya dalam teman-teman bersosialisasi gitu ya, atau untuk meningkatkan karir teman-teman gitu. Karena saya percaya sih ketika saya memanfaatkan uang itu untuk meningkatkan kapasitas saya dan menunjang pekerjaan saya, secara tidak langsung
pekerjaan-pekerjaan dan penghasilan-penghasilan lain juga akan datang gitu. Nah contohnya kayak sekarang gitu, misalnya saya punya kenalan baru nih teman-teman. Mungkin kalau saya dulu nggak belajar ekonomi dan nggak ngambil short course tuh mungkin kita nggak akan ketemu gitu di sini gitu. Jadi jangan ragu untuk menggunakan gitu ya uangnya untuk hal-hal yang sekiranya itu bisa bermanfaat positif gitu buat teman-teman. Nggak cuma dari ilmu aja ya, tapi dari bahasa. Itu bahasa tuh menurut saya penting sekali gitu. Entah itu bahasa Inggris atau bahasa yang lain gitu. Jadi saya sih menekankan itu ya, bagaimana kita melihat uang itu tuh dari dua perspektif itu gitu. Jadi menambah asetnya, menambah nilainya gitu ya dengan memperbesar aset kita, dan juga bagaimana uang itu bisa bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Gitu sih teman-teman. Thank you Mbak Karina, kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Untuk ikutan giveaway kali ini, teman-teman cukup berikan pendapat dan jawaban kalian di kolom komen video ini. Pertanyaannya adalah teman-teman, apa definisi dan makna kekayaan buat kamu? Sekali lagi pertanyaannya adalah apa definisi dan makna kekayaan buat kamu? Teman-teman cukup tinggalkan jawaban pendapat kalian di kolom komen video ini. Berikan jawaban yang sistematis dan juga relevan, minimal 50 kata. Kalian juga harus pastikan kalau kamu udah subscribe channel YouTube Berdaya Sejak Muda, dan juga ajak 5 orang teman kalian untuk turut serta subscribe channel YouTube Berdaya Sejak Muda. Untuk pemenangnya nanti kita akan umumkan di video Berdaya Sejak Muda berikutnya. Jadi silahkan ikutan giveaway kali ini, berikan pendapat dan jawaban kalian secara cerdas, secara kritis, logis, dan juga sistematis. Kita tunggu jawaban kalian, dan salam Berdaya Sejak Muda.